penjelasan tentang produk-produk fermentasi. Oke, produk fermentasi itu sekarang sudah diindustrialisasikan. Jadi ada beberapa, maka disebut sebagai industri fermentasi, produk industri fermentasi. Produk industri fermentasi ini ada beberapa kelompok, jadi bisa dikelompok-kelompokkan menjadi ada beberapa kelompok, antara lain itu yang berasal dari yang menghasilkan produk-produk pangan atau bahan kimia, antara zat kimia misalnya asam organik, gliserol, alkohol dan sebagainya. Kemudian antibiotik, ada zat tumbuh, enzim, produk-produk makanan dan minuman, dan produk-produk yang dapat dimanfaatkan sebagai pengawetan pangan dan sebagainya. Nanti berikutnya kita akan jelaskan secara singkat apakah itu produk zat kimia, antibiotik, zat tumbuh, enzim, makanan, minuman, dan pengawet. Jadi kita lanjut pada, di samping ke-6 produk tadi itu kita bisa sebutkan sebagai produk-produk yang bersifat kimiawi ya. Nah sekarang itu produk-produk yang hasil dari produk itu sendiri. Misalnya ada protein sel tunggal, ada ragi, itu produk hasil fermentasi yang berupa produk mikrobia, yaitu protein sel tunggal itu dari sel mikroba. Kemudian ragi juga sel mikroba. Ragi ini jangan salah pengertian, ragi di sini ini kok di masyarakat umum ragi kan ada yang mengartikan ragi tape, ragi tempe, ragi roti. Nah, ragi ini sebenarnya kumpulan dari inokulum, kumpulan dari mikroorganisme sehingga disebut sebagai ragi. Ada juga orang yang menyebutkan ragi itu ragi untuk roti itu apa? Saccharomyces cerevisiae ya. Itu juga ada yang menyebutkan sebagai ragi. Jadi tapi ragi yang di sini yang kita maksud itu adalah ragi kumpulan dari inokulum mikroorganisme yang sebagai hasil dari proses fermentasi. Kemudian ada juga produk-produk fermentasi dalam bidang pertanian, misalnya Bacillus thuringiensis dan Rhizobium, itu kan mikroorganisme ya, namun Bacillus thuringiensis ini dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanah. Demikian juga Rhizobium itu juga mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan sebagai kesuburan tanah dalam bidang pertanian. Nah, kedua mikroba ini juga termasuk dalam produk fermentasi, industri dalam fermentasi. Nah, tadi sudah maka sebelum kita menjalankan satu persatu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dari produk industri fermentasi tadi. Maksudnya apa toh? Suksesi itu misalnya pada pembuatan yogurt. Nah, pembuatan yogurt itu kan melibatkan 3 mikroorganisme. Jadi satu ada Lactobacillus acidophilus, kemudian ada Streptococcus thermophilus, kemudian yang satu lagi dua itu yang terpenting ya, ada satu lagi tapi saya lupa ya, satu lagi ya. Kemudian itu suksesinya, jadi maksudnya Lactobacillus acidophilus itu harus tumbuh duluan terus menghasilkan asam. Nah, asam ini kemudian nanti akan digunakan mikroba berikutnya, misalnya Streptococcus thermophilus. Nah, itu yang disebut sebagai suksesi. Jadi harus tumbuh yang bergantian. Jangan sampai itu tentu didukung oleh substratnya. Jadi substrat yang digunakan pertama harus substrat yang mudah difermentasi oleh mikroba yang pertama, misalnya tadi Lactobacillus acidophilus. Itu bukan substrat yang mudah difermentasi oleh Streptococcus thermophilus. Kalau begitu nanti akan terbalik, suksesinya tidak berjalan sehingga terjadi persaingan nutrisi, akhirnya tidak terbentuk produk yang diinginkan. Jadi dalam mikroba kultur campuran harus memperhatikan bahan dasarnya yang penting, yang utama mana yang diperlukan lebih dahulu oleh mikroba yang lebih dahulu harus tumbuh. Misalnya pada us unggul, mikroba itu uras unggul pada
pada kondisi fermentasi yang diberikan, mikroba harus mampu menghasilkan perubahan yang digenai secara cepat dan hasil yang besar. Itu yang disebut unggul. Unggul kan harus bagus ya, unggul lebih dari yang lain. Jadi salah satu mikroba Saccharomyces cerevisiae harus lebih unggul dalam menghasilkan alkohol dibandingkan dengan Saccharomyces cerevisiae varietas Boulardii misalnya, seperti itu. Selain keunggulan tadi, mikroba juga dapat dibuat melalui rekayasa genetik. Yaitu hal ini dilakukan untuk memperbaiki sifat mikroba yang tertentu. Yang satu misalnya mikrobanya menghasilkan asam alkohol, misalnya Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang lain mikroba yang sangat mudah berkembang biak, misalnya cepat berkembang biak, maksudnya waktu generasinya itu kecil. Jadi kalau waktu generasinya pendek kan, dalam jangka waktu yang pendek mikroba itu bisa berkembang biak dengan cepat. Nah, misalnya salah satu mikroba itu tidak berkembang biak dengan cepat, namun dia dapat menghasilkan produk yang unggul, misalnya produk asam laktat yang sangat banyak, tetapi pertumbuhannya tidak cepat. Nah, itu bisa direkayasa genetik dengan cara menggabungkan atau hibridisasi dengan mikroba lain yang pertumbuhannya sangat cepat tetapi tidak menghasilkan bakteri asam laktat. Itu boleh, misalnya Escherichia coli disambung dengan mikroba lain yang Escherichia coli itu kan yang sangat cepat pertumbuhannya, mikroba lain yang tidak cepat pertumbuhannya bisa digabungkan seperti itu. Jadi untuk memperbaiki sifat dari mikroba yang akan digunakan dalam proses fermentasi sesuai dengan produk yang kita inginkan, kan maksudnya untuk mempertinggi produk. Jadi kalau mikrobanya itu berkembang biak dengan cepat sehingga produk yang dihasilkan kan makin banyak. Terus mikroba itu harus stabil, tadi sudah saya singgung sebentar, bahwa pada kondisi-kondisi yang tertentu, misalnya kekurangan oksigen, substrat yang berkurang, atau kena pencahaya yang tidak sesuai, itu tidak mudah mengalami perubahan atau tidak mudah mengalami mutasi. Nah, mikroba itu bukan patogen, tentu saja tadi juga sudah saya singgung. Bukan patogen, bukan menyebabkan penyakit pada manusia maupun pada hewan. Jadi tidak hanya pada manusia saja, tapi mikroba juga tidak menyebabkan penyakit pada hewan yang kita gunakan untuk produk fermentasi, kecuali produk-produk bahan kimia tertentu. Mulai misalnya antibiotik. Jika digunakan mikroba patogen harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat samping pada lingkungannya. Seandainya digunakan mikroba patogen, misalnya Bacillus subtilis. Bacillus subtilis itu di sisi lain, di sisi satu dia juga patogen, menyebabkan penyakit infeksi, tapi di pihak lain Bacillus subtilis itu bisa juga menghasilkan produk metabolit yang digunakan untuk peningkatan produksi nutrisi pada pembuatan tempe. Pembuatan tempe itu ada Bacillus subtilis yang mendorong, membantu pembentukan vitamin B dalam produk tempe, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya tadi mikroba yang pertama, yang kedua adalah bahan dasar dari proses fermentasi. Bahan dasar dari proses fermentasi ini dapat berasal dari hasil-hasil pertanian, hasil perkebunan maupun limbah industri. Hasil pertanian tentu saja buah, sayur, umbi-umbian, hasil perkebunan seperti hasil kakao, kopi, tebu, itu hasil perkebunan. Atau limbah industri juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pada produk fermentasi untuk menghasilkan biodiesel, untuk menghasilkan metana, untuk menghasilkan gas, itu menggunakan limbah
juga limbah, misalnya limbah pisang, kulit pisang juga bisa difermentasi menggunakan menjadi pakan. Kemudian limbah-limbah misalnya limbah pengolahan kakao bisa juga dipakai untuk nata de kakao. Limbah air kelapa juga bisa dipakai untuk nata de coco, itu misalnya tuh molase, jerami, dedak, kulit kopi, kulit itu termasuk dalam limbah yang bisa kita manfaatkan. Bahan dasar tadi juga limbah termasuk ampas tebu, kotoran, air limbah, sampah, sisa pabrik juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar fermentasi. Nah, walaupun banyak sekali bahan dasar yang bisa dimanfaatkan dalam industri fermentasi, tetapi juga mempunyai syarat, tidak harus semua bahan dasar bisa dipakai. Salah satunya harus yang mudah didapat, karena biasanya produk fermentasi ini kan memerlukan bahan dasar yang sangat banyak. Tidak hanya sekali ada limbah kemudian difermentasi menghasilkan produk sudah berhenti, bukan. Kalau suatu industri fermentasi produksinya harus sustainable, harus ada terus dan mudah didapat, itu sangat penting. Kemudian juga dalam jumlah besar. Kalau limbahnya sangat sedikit tentu saja tidak efektif kalau dipakai sebagai bahan dasar untuk produk industri. Selain itu juga murah harganya. Kalau mahal ya nanti produk fermentasi yang dihasilkan tidak memenuhi, sangat lama BIP-nya atau sangat tidak efektif dalam hal pembiayaan. Juga bila diperlukan ada penggantinya. Nah ini ada penggantinya, misalnya kalau limbah yang satu digunakan habis bisa menggunakan limbah lain yang sifatnya sama. Nah kemudian tadi yang ketiga sifat-sifat proses. Sifat-sifat proses dan fermentasi harus disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh mikroba dalam melakukan metabolisme. Mikroba itu kan untuk pertumbuhannya, untuk melakukan proses metabolisme dalam pertumbuhannya kan memerlukan ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik yang harus dipenuhi. Jadi kondisi oksigennya misalnya kondisi ekstrinsiknya, misalnya kebutuhan oksigennya itu seperti apa, apakah dia aerobik atau anaerobik, kemudian RH-nya seperti apa, kemudian pH-nya seperti apa, itu faktor intrinsik. Dia memerlukan pH seperti apa, jadi bahan dasarnya harus disesuaikan dengan pertumbuhan, untuk pertumbuhan dia. Faktor-faktor intrinsik kan antara lain kan ada 6 gitu ya, ada pH, kemudian ada oksidasi reduksi, kemudian ada AW, kemudian ada faktor biologi, kemudian ada sifat bahan yang akan dipakai untuk pertumbuhannya, nutrisinya gitu. Kemudian kondisinya juga aerob atau anaerob, cair ataupun padat. Nah itu dapat digunakan. Bahan dasar ini akan mempengaruhi bahan dasar, kemudian kondisi fermentasi, kemudian sifat-sifat mikroba itu akan dapat digunakan untuk mendesain proses fermentasi menggunakan fermenter seperti apa. Apakah prosesnya tertutup, apakah continue, apakah batch atau fed batch atau continue, seperti itu. Itu akan kembali apakah kita menggunakan batch fermentasi, kita akan melihat lagi sifat mikrobanya apa, bahan dasarnya bersifat seperti apa. Gitu. Terus sifat proses masih lanjut, perbedaan kondisi yang dibutuhkan mikroba dan proses industri karena akan sangat mempengaruhi, menentukan tadi yang sudah saya terangkan, ada tipe fermentornya, optimasi lingkungannya, pH-nya seperti apa, apakah perlu ada aerasi, suhunya berapa, kadar nutrien yang diperlukan seperti apa. Kalau kadar nutriennya harus diperlukan setiap saat, berarti kita harus menggunakan fermentor yang bentuknya proses fermentasi yang kontinu. Jika nutrisinya harus sekali habis dipakai oleh mikroba kemudian menghasilkan produk, berarti proses fermentasi menggunakan proses sistem batch gitu. Macam alat bantu ini untuk mendukung proses fermentasi tadi, apakah batch atau fed batch, apakah continue. Kemudian juga bagaimana cara pembunuhan hasil dan sterilisasi produknya.
Pembunuhan hasil, misalnya kalau membuat tempe kan produknya mikrobanya apa, Rhizosporus, sifatnya apa, dia aerobik. Kemudian bahan dasarnya apa yang diperlukan, yang mengandung karbon dan nitrogen, misalnya kedelai. Kemudian aerasinya seperti apa, tidak perlu aerasi, aerasinya mikroaerofilik, jadi perlu oksigen yang sedikit. Maka membuat tempe kan harus dilubangi daunnya atau plastiknya karena aerasinya sangat kecil. pH-nya pH normal, suhunya suhu ruang. Ada nutrien yang sekali habis, jadi dia menggunakan fermentasi batch gitu. Sumber air tidak digunakan, kompresor juga tidak memerlukan alat bantu, kecuali alat bantunya pembungkus untuk mengatur aerasi, suhu, dan RH-nya. Nah, cara pembunuhan hasilnya seperti apa? Cara pembunuhan hasilnya semua diambil karena dia sistem batch. Nah, itu tidak perlu disterilisasi karena dia produknya langsung bisa dimakan atau tempe. Ada juga yang perlu disterilisasi, misalnya antibiotik atau bahan kimia yang lain memerlukan proses sterilisasi. Pilot plant adalah semacam laboratorium tapi di atas skala laboratorium dan di bawah skala perusahaan. Jadi kalau laboratorium kita menggunakan peralatan gelas, Erlenmeyer dan sebagainya. Kalau pilot plant lebih besar dari itu menggunakan fermentor. Nah, kalau skala perusahaan lebih besar lagi, skalanya menjadi ratus kubik atau yang lebih besar lagi. Itulah yang disebut pilot plant. Pilot plant ini harus dicoba setelah fermentasi itu di laboratorium dalam skala Erlenmeyer, kemudian pilot plant skala fermentor. Itu maksudnya apa? Supaya nanti kalau dalam industri besar itu tidak, untuk mengurangi kegagalan. Jadi sudah diketahui kalau fermentor kan skala sudah besar tuh, ini volumenya sudah banyak, sudah besar. Nah, kalau industri kan volumenya sangat besar sekali, sehingga kalau tidak menggunakan pilot plant ditakutkan nanti terjadi kegagalan, karena kalau skala laboratorium itu hanya skala dalam Erlenmeyer. Untuk skill up-nya, penggandaan produksinya itu sangat sulit kalau dari skala laboratorium langsung ke skala industri, jadi memerlukan pilot plant. Faktor sosial ekonomi ini terutama suatu perusahaan yang sangat penting dalam industri itu meliputi beberapa, misalnya ada ada 6M itu man, money, material, machines, method, and market. Man, orang yang mengerjakan atau pekerjanya. Money tentu berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa biaya yang akan didapatkan nanti. Material, bahan bakunya termasuk mikrobanya semua. Mesin untuk industrinya, dan metode apa yang dipakai untuk membuat suatu produk fermentasi. Market, bagaimana penjualannya. Marketing itu berhubungan dengan man dan money tadi. Jadi 6M ini yang penting dalam yang disebut sebagai faktor sosial ekonomi yang sangat diperlukan pada produksi produk fermentasi. Ya, demikian tadi kita yang telah kita bahas tentang produk-produk fermentasi. Jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian harus kembali ke rujukannya. Kemudian nanti ada tugas yang menyusul. Oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.